Pak Prabowo sehat Pak. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik ya, bila tawaran Prabowo ini diterima ya dari Partai Nasdem, Nasdem bisa ditinggal pemilihnya, bisa saja begitu kan. Pendukung-pendukung Anies Baswedan bisa saja pindah, karena selama ini karena Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan, ya ternyata pilegnya begitu kan naik yang sangat luar biasa di situ. Tapi pada kenyataannya kalau mereka Partai Nasdem lalu kemudian bergabung kepada Prabowo, bisa saja mengalami penurunan karena banyak pendukung-pendukung Anies Baswedan di situ begitu kan, yang kemudian banyak yang memilih Partai Nasdem begitu, dan bahkan pilegnya itu bertambah di situ begitu. Jadi dengan adanya seperti ini maka tolak ukur kita ya bisa saja orang-orang yang kemudian meninggalkan Anies Baswedan misalnya banyak yang kemudian keluar begitu kan ya, pendukung-pendukung mereka. Tapi Partai Nasdem kan cerdas begitu kan ya, Pak Surya Paloh cerdas, tidak mungkinlah Anies Baswedan itu dilepas sendirian. Mereka ya tetap menggaungkan bagaimana nuansa politik seperti ini, ya bisa saja Anies Baswedan disodorkan untuk maju di DKI Jakarta, tetap posisi Surya Paloh itu adalah berasal di koalisi pemerintah. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena apa? Karena kenyataan seperti ini bisa saja bermain dalam nuansa-nuansa strategis untuk mempengaruhi atau framing orang. Partai Nasdem bisa saja masuk ke koalisi Prabowo Gibran, dapat jatah menteri misalnya, ya 2 menteri misalnya, tetapi tetap Anies Baswedan didorong untuk menjadi ya calon kepala daerah atau menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Nah, dua-duanya mereka tidak lepas, pendukung Anies Baswedan mereka tetap posisinya tetap mendukung Anies Baswedan, posisi satunya tidak ingin lepas bahwa karena Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan tidak lepas dari pemilih mereka begitu kan. Kan begitu. Ya secara logika kan masyarakat Indonesia itu dianggap Nasdem mungkin mengkhianati, ya dianggap PKS mungkin mengkhianati, tapi posisi bagaimana Anies Baswedan ini tidak dilepas. Jadi tidak semudah itu begitu kan Partai Nasdem lalu kemudian tiba-tiba melepas Anies Baswedan. Mereka bisa saja didorong lagi. Jangan-jangan mereka menteri, jangan-jangan mereka adalah gubernur di situ begitu kan. Jadi ya kita tunggu saja ke depan karena pendukung-pendukung Anies Baswedan itu sangat sentral sekali kepada Partai Nasdem di situ ya. Bahkan komentar-komentar dari netizen banyak sekali yang sekarang itu sudah menduga begitu kan. Ini salah satunya ya. Saya sudah meninggalkan Demokrat ya sebelum Pilpres lalu ya, Partai Gelora sebelum Pilpres, lanjut Nasdem ya. Keluarga kemungkinan meninggalkan ya DPP PKB ya, kemungkinan PKS juga akan ditinggalkan. Justru lucu malah mau lirik PDP Perjuangan yang sebelumnya mau ditenggelamkan. Ini gimana begitu kan ya, komentar-komentar netizen agak lucu-lucu banget di situ begitu. Tapi ini menarik begitu kan. Jadi saya berasumsi bahwa Anies Baswedan tidak mungkin dilepas oleh Partai Nasdem. Mereka akan didorong untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Dan posisi Nasdem bisa saja masuk ke koalisi Prabowo, dapat 2 jatah menteri. Mereka tetap berasumsi, masyarakat Indonesia berasumsi bahwa ya saya mungkin ya dari Nasdem mungkin ya mengatakan begini, ya saya tidak akan melepas Anies Baswedan. Anies Baswedan, kalau saya tidak sayang Anies Baswedan tidak mungkin dicalonkan menjadi gubernur di Jakarta. Bisa saja seperti itu nantinya spekulasinya begitu kan ya. Nasdem tidak bisa dipercaya, tinggalkan Nasdem Pilkada 2008. Ini komentar dari netizen ya. Ada yang berkomentar lagi, pemilih sudah selesai. Pileg ya, pemilih yang mana ninggalin Nasdem. Pemilih yang merasa kena prank ya cuma bisa misu-misu dan cangkel dan ketawa dewe katanya. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Tapi itulah politik kita yang saya katakan tadi begitu kan. Ya tidak semestinya kita harus menjadi oposisi, tidak semestinya mereka berada di koalisi. Posisi dan koalisi sama-sama harganya sangat mahal begitu kan ya.
Karena sama-sama memberikan kontribusi besar kepada bangsa kita. Oposisi mengontrol kebijakan pemerintah, ya sama ada simbiosis di situ begitu, ya sebagai bentuk kontrol saja. Nah, dan pada kenyataannya ya silakan Partai Nasdem mungkin tidak sebodoh itu begitu kan ya untuk mengambil langkah apa yang ditawarkan Prabowo ya, satu sisi tidak ingin meninggalkan Anies Baswedan. Bila terima tawaran Prabowo, Nasdem ditinggal pemilih. Sikap Partai Nasdem yang menyatakan menerima hasil pemilu di 2024 di tengah upaya paslon Anies Mohaimin mengajukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi diyakini mempengaruhi tren elektabilitasnya. Terlebih Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga sudah memberikan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran yang memenangkan kontestasi. Sikap Nasdem ini akan berpengaruh pada elektabilitas ya elit partai, kata Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia Andi Yusron. Di sisi lain, calon Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan sudah menawari Partai Nasdem untuk bergabung dan masuk di kabin pemerintahan. Tapi untuk saat ini mereka menolak begitu kan, karena masih berjuang di Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Inilah peran penting yang seharusnya kalau saya melihat tidak mungkin seorang Anies Baswedan dilepas dan tidak mungkin satu sisi berangkat dengan tangan kosong begitu kan, lalu kemudian tiba-tiba menerima Prabowo, menerima ke koalisi Prabowo. Saya kira tidak mungkin begitu kan. Dan satu sisi yang paling menarik di situ kalau Partai Nasdem ikut ke koalisi Prabowo, maka Partai Demokrat ya mulai agak kepanasan di situ begitu. Secara tidak langsung ya kita lihat saja dan akan buktikan nanti begitu kan betapa luar biasanya Nasdem itu masuk ke koalisi di situ. Tapi dengan adanya seperti ini maka saya kira tidak semudah itu meninggalkan Anies Baswedan. Meski Surya Paloh belum menjawab ya secara gamblang arah politik partainya, namun sepertinya Nasdem tergoda menerima tawaran itu. Jika itu yang dipilih Surya Paloh, maka pemilih militan yang menyokong Nasdem pada pemilu lalu bisa jadi berpindah haluan. Ya pungkasnya. Tapi kita tunggu saja nasibnya begitu kan. Ya mungkin PSI akan menyodorkan juga begitu. Yang lain juga akan menyodorkan. Semuanya kan pasti dapat menteri. Semuanya pasti dapat menteri di situ begitu kan. Walaupun satu ya seperti Gelora. Mungkin satu menteri ya. Atau yang lain mungkin satu menteri dan sebagainya. Inilah politik kita. Tapi yang paling penting adalah Pak Prabowo ini kan sudah masuk dalam kabinet koalisi Pak Prabowo begitu kan. Itu santai-santai aja sebenarnya. Memberikan jatah menteri mungkin tidak sebanyak oposisi. Karena untuk memaksa oposisi masuk dalam koalisi partai Prabowo, koalisi Prabowo itu harus benar-benar ekstra di situ begitu. Harus lobby-lobby politik yang sangat sentral ya. Apalagi PKS di situ begitu. Apalagi yang lain. Jadi inginnya ya kekuatan dari seorang Prabowo itu semuanya. Tapi saya kira PDIP kan juga menjadi partai yang kemudian punya basis kekuatan juga di satu sisi begitu kan. Ya yang diuntungkan ini tetap Partai Nasdem begitu kan. Ya mau koalisi sana sini, mau oposisi tetap Partai Nasdem menjadi dampak sangat luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.